Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel dakwah Rismadi. InsyaAllah pada siang hari ini kita akan mencoba membahas tentang makhluk-makhluk Allah yang hidup di dunia ini. Seperti yang kita ketahui bersama, agama kita mengatur kehidupan di dunia ini sangatlah begitu indah, sistematis, dan tentunya penuh dengan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil kalau kita mau memperhatikan dengan secara seksama. Agama Islam merupakan sebuah agama yang ajarannya rahmat bagi seluruh alam, yaitu kehidupan di atas dunia ini bukan hanya manusia saja atau jin, bahkan makhluk-makhluk yang lain seperti hewan, tumbuh-tumbuhan juga ada di atas dunia ini, yang mana kita sebagai khalifah harus dapat menjaga kelestarian alam dan keseimbangan kehidupan antara kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Di sini kita akan membahas ada beberapa makhluk Allah atau ciptaan Allah yang tidak boleh kita pukul, kita lecehkan, apalagi kita bunuh. Ini merupakan larangan yang keras di dalam agama kita. Yang pertama, kita tidak boleh membunuh semut. Semut adalah termasuk makhluk Allah yang kecil, tetapi kita dilarang untuk membunuhnya. Sebab semut itu bertasbih, bertahmid, bahkan berzikir
memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman Nabi Sulaiman, tentara Nabi Sulaiman mau lewat, Nabi Sulaiman sebagai komandannya pun ikut menghargai semut, ikut mencintai semut, agar ketika pasukan Nabi Sulaiman ini lewat, semut ini tidak tertindas atau terinjak sehingga menyebabkan mereka mati, yang secara tidak sengaja tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Yang kedua, yang tidak boleh juga dibunuh atau diburu bahkan ditembak adalah burung hudhud, yaitu burung yang hidup di masa Nabi Sulaiman, dan juga kabarnya burung ini masih ada sampai sekarang. Dan burung ini pun dilarang untuk dibunuh, karena burung ini ikut berjasa kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menyiarkan dakwah Nabi Sulaiman pada saat itu. Kemudian yang ketiga, makhluk Allah yang tidak boleh diganggu apalagi dibunuh adalah lebah. Dan istimewanya lebah ini menjadi sebuah surat di dalam surat Al-Quran atau di dalam ayat Al-Quran, surat An-Nahl yang artinya lebah. Karena lebah ini menghasilkan madu yang bisa dikonsumsi atau diminum oleh manusia, berguna bagi kesehatan manusia. Nah, oleh sebab itu lebah tidak boleh juga dibunuh. Yang keempat, yang tidak boleh diganggu, diusik, apalagi dibunuh adalah burung surau. Burung surau di tempat kita sangatlah banyak. Biasanya mereka hidup berkelompok-kelompok di dalam atau di tempatnya masing-masing, biasanya hidup di masjid-masjid atau di surau-surau yang sering sekali datang dan pergi silih berganti setiap hari. Ini dilarang keras untuk kita membunuh burung surau tersebut. Apalagi kita menembaknya atau memanahnya, dan dengan cara-cara apapun kita dilarang untuk membunuh burung surau tersebut. Kemudian yang kelima, yang dilarang untuk kita bunuh adalah katak atau kodok. Ini pun dilarang untuk kita bunuh, untuk kita lecehkan, untuk kita usik. Karena kodok atau katak ini mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah siang dan malam tidak berhenti.
Hanya saja kita tidak mengerti dengan bahasa kata tersebut. Kalaulah kata ini kita ambil misalnya sebagai umpan dalam memancing, itu mungkin dibolehkan. Tetapi untuk kita sia-siakan, kita bunuh, dan untuk menjadi kesenangan kita dalam menyakiti mereka, itu dilarang di dalam agama kita. Karena agama kita ini rahmatan lil alamin, yang sama sekali tidak boleh kita langgar aturan-aturan tersebut. Sedangkan yang keenam, binatang atau hewan yang tidak boleh kita bunuh adalah kucing. Kucing adalah makhluk Allah yang sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah pun mempunyai kucing-kucing di rumah beliau dan diberi nama dengan nama yang baik. Saking sayangnya pada seekor kucing, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggunting sorbannya ketika seekor kucing tidur nyenyak di atas sorban tersebut. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengganggu atau membuat kucing yang sedang tertidur itu terjaga. Nah, begitu cintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seekor kucing. Hendaknya kita sebagai umatnya atau yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang seringkali kita jumpai seekor kucing ini tertabrak di jalanan, tidak ada yang mengurus, dibiarkan begitu saja. Ini merupakan suatu kesalahan yang besar dan termasuk menyia-nyiakan binatang yang disayangi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, para sahabat Nabi juga mengikuti Rasulullah Muhammad SAW yang mencintai kucing, sehingga ada sahabatnya yang bergelar dengan Abu Hurairah, yang artinya bapak si kucing. Nah, inilah beberapa hewan yang dilarang keras untuk dibunuh di dalam agama kita. Semoga ada manfaatnya. Sekian dan demikian. Apabila ada kebenaran di dalamnya, itu merupakan kebenaran Allah dan Rasulnya. Dan apabila ada salah dalam ucapan kami, itu merupakan kesalahan kami sendiri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga kami meminta dukungannya untuk men-like, share, dan men-subscribe channel kami ini. Mudah-mudahan channel kami ini dapat bertahan sebagaimana mestinya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah.
salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.